Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 87,6 MHz Radio DFM saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, sahabat muslim, pendengar Radio D yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menyapa pendengar semuanya melalui udara di saluran edukasi sahabat muslim semuanya 87,6 MHz. Dan kita doakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sahabat muslim pendengar Radio Day dimanapun berada, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, kita kembali lagi berjumpa di program Kata Dokter. Nah, insya Allah pemateri kita di siang hari ini adalah Dr. Muhammad John A. SPJP, SPKJ ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, sahabat muslim, kita di pagi menjelang siang hari ini ada tema pembahasan yang menarik nih. Tema kita pagi hari ini adalah tentang indahnya memaafkan. Nah, Masya Allah. Yang kita mengajak sahabat muslim semuanya untuk berinteraksi dengan kita di sini melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811 6656 876. 0811 6656 876. Baik pendengar, kita telah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad John A. SPKJ. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alif. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya di pagi hari ini. Tema kita tentang indahnya memaafkan. Ya Pak Dokter? Iya, untuk indahnya lah ya. Masya Allah. Nah ini udah nggak sabar lagi ya. Kita langsung saja persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan materi di pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk audiens daripada DFM pada hari Jumat ini. Pada hari ini tema yang insya Allah akan kita bawakan bertema indahnya memaafkan. Tetapi sebetulnya juga tidak indah-indah sekali sih, cuma indah. Nah, itu diksi yang saya pakai, yang saya pilih, indah. Jadi kalau diksi itu adalah suatu pilihan kata yang akan mempercantik kalimat kata berikutnya. Nah, untuk memaafkan memang kata orang kan memang cukup berat dan kadang menyakitkan dan perlu proses yang bertahun-tahun kadang juga menjadi sesuatu momok yang sangat-sangat tidak mungkin terjadi kata orang. Nah, di sini kita rubah persepsi itu menjadi diksi yang lebih nyaman dan lebih ringan, yaitu indahnya memaafkan. Sehingga nanti di pikiran bawah sadar kita bahwa memaafkan itu adalah sesuatu yang indah. Bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang momok yang menakutkan. Nah, di sini saya berusaha untuk memperjelas indahnya itu di mana dan caranya bagaimana secara kedokteran jiwa. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ketika kita membahas segala sesuatu yang kita pertanyakan adalah what, why, when, where, and how. Jadi apa, mengapa, di mana, kenapa, dan juga bagaimana caranya. Nah, kelima ini insya Allah akan kita bahas sehingga kita bisa mengetahui kita ini udah di posisi di mana, di why-nya, atau di where-nya, atau masih di what-nya aja. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk memaafkan itu adalah sesuatu kalimat yang bisa diinterpretasikan berbeda tiap orang. Kalau saya menginterpretasikan memaafkan itu adalah berdamai dan juga bersahabat dengan masa lalu, baik terhadap persona atau juga terhadap suatu kelompok. Jadi misalnya kan terkadang orang luka batin itu bukan hanya antar orang, tapi juga antar suku. Kemudian kalau di Jakarta itu antar kampung itu berkelahi dan segala macam. Nah, ini memaafkan berarti kita bersahabat dan berdamai dengan masa lalu, baik terhadap persona maupun kelompok. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa berdamai. Nah, berdamai ini adalah sesuatu yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, yaitu bagaimana kita men-setting pikiran bawah sadar kita. Karena berdamai yang sesungguhnya terkadang kita tidak menemui orangnya,
tetapi di kepala kita orang itu masih ada dan masih tersimpan. Nah, kemudian kita bertanya lagi why-nya, mengapa? Mengapa kita untuk memaafkan? Mengapa ini ada 3 alasan. Yang pertama adalah, satu, memang ketika kita tidak memaafkan untuk orang-orang yang kita menganggap sudah menzolimi atau segala macam, itu secara kejiwaan akan menimbulkan beberapa gangguan mental. Jadi ketika kita menekan perasaan itu ke pikiran bawah sadar, yaitu dengan represi, atau ke pikiran sadar atau supresi, itu akan menimbulkan beberapa gangguan. Jadi di beberapa jurnal dikatakan orang-orang yang mendendam dan juga tidak memaafkan, itu akan timbul juga gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah, kemudian kenapa kita juga harus memaafkan? Sebaiknya memaafkan ya, bukan kalimat harus ya, sebaiknya memaafkan. Karena itu adalah, yang kedua adalah kita harus melatih diri kita untuk memaafkan, belajar. Kenapa begitu? Karena nanti di kehidupan kita sampai menjelang akhir hayat kita, mungkin kita akan menemui 100 orang yang berbeda, yang mungkin juga menyebalkan ataupun juga menyakiti hati kita. Nah, nanti bila ketemu dengan 100 orang itu, kita sudah latihan dari sekarang, belajar memaafkan. Nah, jadi kita harus sebaiknya memaafkan itu karena kita berlatih. Nah, ketika kita berlatih, di situ ada latihannya, sehingga nanti ketemu lagi yang model-model seperti itu, kita lebih enjoy aja lah, nggak terlalu memasukkan ke pikiran bawah sadar kita. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam agama, memaafkan itu adalah suatu pintu masuk untuk pintu masuk surga. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 133, wasyari'u ila maghfiratim mirabbikum arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kemudian ayat 134-nya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di situ untuk yang penjelasannya bahwa redaksinya bahwa memaafkan dan juga sabar adalah juga sebagai pintu masuk kita di dalam memasuki pintu surga. Jadi amalan-amalan yang lain kan ada sholat, puasa, yunfikun, bersedekah dan segala macam, itu juga pintu masuk surga. Dan di sini juga di dalam satu ayat, itu dalam satu paket juga, yaitu memaafkan dan juga bersabar. Kemudian kita berlanjut untuk, tadi sudah what, why-nya, kemudian when. Kapan nih kita mau memaafkan? Nah, memaafkan itu adalah, kapannya itu adalah timingnya, jangan saat itu juga. Karena kalau kita lagi dikecewakan, misalnya, kemudian kita paksakan, aduh enggak, saya sabar, sepertinya itu dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu, insya Allah malah memperkuat di pikiran bawah sadar semakin rasa dendam terhadap orang tersebut. Nah, diusahakan itu di dalam ketika kejadian itu berlangsung, ketika peristiwa itu berlangsung, diusahakan dengan jarak sekitar 90 detik. Jadi teknik meredakan suatu kekecewaan itu kita hitung 90. Itu ada ilmunya. Jadi ketika lagi peristiwa itu, hitung aja sambil narik nafas. 1, 2, sambil tidak boleh melakukan apapun. Gitu ya. Jadi menahan diri 90 detik. Nah, ketika 90 detik itu nanti yang tadinya kekecewaan itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar yang bersifat animal atau kebinatangan, itu akan dikuasai oleh korteks setelah 90 detik. Nah, korteks itu adalah budi luhur yang membedakan kita dengan yang lainnya. Makanya korteks itu akan mengkritisi dan segala macam, sehingga kita dalam posisi yang bisa melihat secara jernih terhadap segala sesuatu. Nah, kalau bisa melakukan itu dan langsung memaafkan, itu mungkin alhamdulillah, luar biasa. Tapi kalau belum bisa, perlu kita merenungkan, boleh nanti malam, ketika malam hari, ketika sholat malam dan suasana lebih tenang, itu bisa kita mengintrospeksi dan juga mengevaluasi untuk proses-proses memaafkan. Kemudian juga di dalam sejarah tercatat juga untuk memaafkan ini bisa kita lihat, misalnya
Dok, itu kayak nggak mungkin kayaknya dok, kayak memaafkan seperti itu dan bagaimana dan seterusnya. Ya berarti kita kasih contoh. Nah kalau contoh, orang kan kalau dikasih contoh, insya Allah dia mau memahami dan juga mau mengikuti. Misalnya kalau dalam sejarah, bagaimana Nabi itu sudah dizolimi oleh orang Mekah, waktu kemudian hijrah ke Madinah, kemudian ketika ditaklukkan kota Mekah itu, umat Muslim itu datang dengan damai. Nah, kemudian orang semuanya ketakutan di kota Mekah pada Fathul Mekah dibukanya kota Mekah kembali, itu terlihat bahwa Nabi itu berdamai dengan masa lalu. Dikatakan yang ingin silakan masuk ke Ka'bah pasti aman dan segala macam. Jadi di situ tidak ada menunjukkan suatu balas dendam dan juga permusuhan. Atau juga beberapa sejarah yang kita bisa lihat bahwa ketika Nabi Yusuf melihat saudaranya mengantri sembako ya, mengambil sembako di kerajaan Mesir. Saat itu Nabi Yusuf sebagai bendahara, kemudian nampak saudaranya, tetapi di dalam kutipan ayat itu tidak ditunjukkan bahwa Yusuf ini adanya kebencian terhadap saudara-saudaranya, termasuk juga yang paling terdekat dengan beliau yaitu Binyamin. Nah, di situ kita bisa melihat di dalam peristiwa-peristiwa ini bahwa kita mempunyai contoh bagaimana orang-orang besar, orang-orang yang kita teladani ini memberikan contoh tentang memaafkan yang luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah where. Where itu adalah di mana. Di mana ini yaitu kapan. Tadi when kapan, ini di mana lokasinya. Lokasinya atau saat yang tepat atau tempat yang tepat. Nah, tempat yang tepat itu salah satunya adalah saat kita kontemplasi, yaitu dengan sholat. Nah, sholat itu sepertiga malam atau setengah dari malam itu terakhir, itu akan membuat kita lebih jernih berpikir. Kenapa? Karena di otak kita gelombangnya adalah beta, di mana beta itu kekhusyuan, alfa, gelombang alfa, kekhusyuan, sehingga kita bisa merefleksikan segala sesuatu itu dengan clear dan tidak penuh dengan subjektivitas. Kemudian juga pada saat sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu juga gelombang di kepala kita itu adalah alfa. Nah, alfa udah mulai setengah khusyuk untuk menjelang tidur dan sadar, itu kita juga berusaha di saat di tempat tidur, kemudian sembari membayangkan orang-orang yang mungkin kita dalam file-file kita ini belum kita maafkan, kita katakan saja dalam hati kita, ya saya maafkan si A, si B, si C, si D menjelang tidur. Karena banyak pasien-pasien yang ketika kita coba dengan terapi memaafkan sebelum tidur, itu gangguan tidurnya bisa selesai, alhamdulillah. Jadi ternyata dia selama ini sulit tidur karena adanya dendam-dendam yang belum terselesaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya where-nya itu di mana, yaitu ketika kita misalnya hati lagi senang, mungkin lagi suasana kejiwaannya lagi nyaman, atau lagi dapat rezeki, itu buru-buru manfaatkan situasi itu untuk memaafkan. Karena memaafkan itu perlu kondisi psikologis yang bagus. Bukan lagi susah. Kalau lagi susah mau memaafkan orang, itu akan menimbulkan suatu tambah kebencian. Karena dia merasa, wah nih saya susah nih karena si orang itu, jadi tambah susah. Nah sekarang kita manfaatkan momen-momen lagi kita hatinya lagi senang. Atau mungkin baru terima gajian, atau lagi weekend, hari-hari libur dan segala macam, itu hati lagi nyaman, itu coba manfaatkan langsung. Karena itu pikiran kita lebih objektif dan lebih nyaman untuk melakukan aktivitas memaafkan itu sendiri. Kemudian yang terakhir tadi what, why, when, where. Yang terakhir adalah how. Nah, kalau how ini adalah kalau kita bisa lihat, yaitu how itu adalah bagaimana caranya dokter. Itu kan teorinya semuanya, what, when, itu caranya bagaimana. Caranya ini ada beberapa yang bisa kita terapkan. Nah, nanti bisa juga diaplikasikan langsung pada hari ini juga ataupun nanti malam. Yang pertama, yaitu dengan teknik memahami perbedaan orang, terutama laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang dendam terhadap
terhadap saudara sendiri, terhadap pasangan sendiri, terhadap yang masih sekitar kita, atau kepada teman kerja. Nah, ketika kita memahami orang-orang yang dengan sejelas-jelasnya, misalnya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Di mana pada edisi sebelumnya kita menjelaskan bahwa laki-laki korpus kalosumnya sedikit, korpus kalosum wanita lebih banyak, sehingga wanita multitasking. Kemudian juga ada hormonnya berbeda, wanita dan perempuan hormonnya berbeda. Atau ketika wanita lagi menstruasi, kita bisa melihat bahwa estrogennya menurun, di saat menurun juga endorfinnya, serotoninnya paling terendah posisinya, sehingga dia moodnya berubah. Nah, kita harus memahami, jangan-jangan dia lagi datang mens, lagi datang menstruasi dan segala macam, sehingga dia bisa berbuat seperti itu kepada kita, misal seperti itu. Nah, kemudian selain memahami dari perbedaan wanita dan perempuan, yaitu juga dengan teknik yang sederhana, yaitu kita sebut dengan kursi kosong atau empty chair. Di dalam kedokteran jiwa, ini biasanya kita pakai. Jadi misalnya dia ada dendam atau suatu hal yang tidak terselesaikan, tetapi orangnya tidak ada. Orangnya sudah jauh dan sulit untuk dipertemukan kembali di dalam terapi dendam itu sendiri. Nah, itu di dalam empty chair, nanti suruh di depannya itu ada bangku, kemudian dia bayangkan ada orang di depan yang orang dia tidak suka itu di depannya, kemudian diajak dialog. Nah, ketika diajak dialog, kemudian dia berperan juga sebagai orang itu tersebut, kemudian kira-kira jawabannya apa. Nah, itu nanti setelah terapi itu orang itu akan merasa lebih plong dan lebih nyaman. Kemudian ada lagi teknik, yaitu bagaimana ketika pikiran-pikiran tidak menyenangkan itu terlintas. Jadi terkadang kita lagi duduk, terlintaslah pikiran-pikiran tentang orang tersebut yang sudah misalnya menyakiti kita. Nah, itu bisa juga dengan membuat suatu kalimat-kalimat sugesti positif, yaitu dengan kalimat mungkin tetapi karena. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya ketika lagi duduk, terlintas nih, wah ini orang ini gitu kan, atau orang itu lagi nampak sama kita. Seketika mungkin lintasan di kepala kita timbul data-data yang dahulu. Wah, ini orang ini memang kurang ajar, nih orang memang brengsek, nih orang begini. Wah, lintasan di kepala itu banyak sekali. Nah, lintasan itu jangan kita biarkan karena dia akan berkembang dan seperti bola liar. Makanya kita cut dengan berkata di dalam hati, mungkin saya pernah dikecewakan orang itu, tetapi saya memaafkannya karena memaafkan adalah bagian dari orang yang mulia. Nah, ketika kita mengucapkan itu dengan pola kalimat seperti itu lintasan-lintasan di kepala itu otomatis akan berhenti. Karena di dalam penggunaan ini adalah kita menggunakan kalimat mungkin. Nah, kalimat mungkin itu adalah sebagai kita merefleksikan isi perasaan kita. Mungkin saya kecewa dengan orang ini, tetapi dengan kalimat tetapi ini, kalimat pertama akan terhapus. Tetapi saya memaafkan orang ini. Kemudian diperkuat dengan kalimat karena. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang memaafkan dan segala macam. Nah, di situ kita bisa melihat dengan pola kalimat mungkin tetapi karena itu bisa memutus lintasan-lintasan di kepala tentang pikiran-pikiran buruk terhadap orang tersebut. Nah, kemudian juga untuk yang lainnya adalah misalnya, dok, yang itu kayak terlalu tidak mungkin caranya. Ya, cara yang terakhir ada, yaitu dengan merubah energi negatif menjadi suatu energi yang positif dan lebih luar biasa. Contohnya, kita misalnya dikecewakan orang ini, kita buat prestasi yang lebih dari orang itu, atau kita melakukan suatu, jadi energi itu kan tidak bisa dirubah, tidak bisa dihilangkan, tetapi dia bisa berubah bentuk. Nah, kita rubah energi yang negatif menjadi prestasi, kita tunjukkan suatu prestasi kita di bidang apa. Mungkin seperti itu ya, Pak Alif, untuk pembahasannya. Terima kasih, Dokter, untuk materinya di pagi hari ini. Ini, Masya Allah, bagi sahabat Muslim yang ingin bertanya seputar materi, bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. 0811 6656 876. Baik, ini ada pertanyaan masuk melalui pesan.
Assalamualaikum dok, saya ingin bertanya. Saya ada bermasalah dengan seseorang, tetapi saya sudah memaafkan. Namun ketika bertemu masih ada rasa rasa enggan, ya seperti segan. Kemudian saya juga tidak mau berbicara dengannya, tetapi dalam hati saya sudah memaafkan. Bagaimana solusinya agar saya bisa kembali normal seperti biasa? Ya, jadi yang seperti saya katakan bahwa memaafkan itu bukan melupakan. Jadi semua data, jadi ini hukumnya begitu di dalam biologi kedokteran, semua data masuk ke dalam suatu reservoir yang besar yang disebut juga amigdala. Kemudian tersimpan di dalam file yang bagus, disebut juga dengan hipokampus di dalam otak kita. Seperti halnya kalau di komputer itu di hardware ya. Di hardware itu tidak bisa dihapus. Walaupun sudah dimasukkan recycle bin, itu masih bisa kita hidupkan lagi file yang di recycle bin, kan seperti itu. Nah, begitu juga otak kita. Data-data tentang kekecewaan itu, data-data negatif itu tersimpan dengan rapi. Nah, sekarang tugas kita bukan menghapus data itu. Jadi kalimat saya sudah memaafkan itu baru sebatas supresi atau menekan kepikiran sadar ataupun kepikiran bawah sadar. Tetapi dia belum mengkondisikan data negatif itu. Jadi tugas kita bukan menghapus data itu, tetapi merubah. Jadi data yang masuk kan data negatif. Kita rubah menjadi data yang netral sifatnya. Jadi kalau kita menghapus itu perbuatan sia-sia, karena semua data itu tersimpan. Dari kita kecil sampai kita menjelang wafat pun itu kita masih hafal peristiwa-peristiwa yang memang tersangkut paut dengan diri kita. Nah sekarang kita rubah data yang negatif menjadi data yang netral. Nah ketika data itu sudah menjadi netral dengan berbagai metode yang tadi saya sampaikan tadi, dengan how yang tadi beberapa metodenya, itu akan membantu si pasien atau orang tersebut membuat data itu menjadi netral. Tetapi kalau melupakan tentang kekejaman orang itu, melupakan tentang kata-katanya dan segala macam, itu insya Allah tidak mungkin karena datanya sudah tersimpan. Nah, kemudian tugas kita adalah merubah data itu menjadi data yang netral sehingga tidak mengganggu aktivitas kita, mengganggu konsentrasi kerja kita dan segala macam. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Ini ada satu lagi pertanyaan dok, terkait dengan memaafkan. Bismillah, saya ingin bertanya. Saya pernah melakukan kesalahan besar, masih terngiang di pikiran, susah memaafkan diri sendiri. Saya selalu merasa rendah dan bersalah. Bagaimana solusinya agar saya bisa kembali bangkit, dok? Ya, itu pertanyaannya, dok. Ya, kalau merasa bersalah itu sesuatu fitrah dari manusia. Jadi kalau ketika melakukan kesalahan, dia adalah fitrahnya menyadari dan juga merasa bersalah atau merasa berdosa. Itu fitrahnya manusia. Tetapi ketika fitrah itu di luar kendalinya, yaitu salah satunya adalah terlalu berlebihan merasa bersalahnya. Itu akan di dalam kedokteran jiwa akan menimbulkan suatu gangguan yang kita sebut juga dengan depresi. Karena di depresi itu ada namanya 8 kriteria minor. Salah satunya adalah rasa bersalah yang berlebihan. Nah, rasa bersalah itu boleh, kita bersalah kayak tidak enak. Tapi ketika berlebihan, itu akan masuk suatu hal yang kita sebut juga dengan gangguan mental. Apalagi itu mengganggu fungsi sosial dia. Dia tidak lagi bisa bekerja, dia tidak bisa lagi berkawan, jadi malas bersosialisasi, kemudian lebih menyalahkan diri sendiri. Akhirnya dia tidak produktif. Nah, kalau sudah begitu, itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan ini bukan perasaan bersalah yang sesuai fitrahnya. Ini jangan-jangan sudah masuk suatu gangguan. Nah, ketika untuk gangguan-gangguan itu, ya perlu pakai terapinya, pakai psikoterapi, atau tadi pakai coba metode-metode yang tadi. Walaupun itu bersalahnya terhadap diri sendiri. Nah, ketika terhadap diri sendiri, itu lebih nyaman kita bisa lakukan. Tetapi kalau terhadap orang lain, itu memang kita perlu ada evaluasi yang lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari penanya tadi. Dan sebelum kita tutup di sesi kata dokter pada pagi hari ini, kita minta kepada dokter untuk memberikan closing statement ya, atau kesimpulan dok, terkait materi hari ini. Iya, terima kasih Pak Alif. Di saat ini, semua hal bisa terjadi. Ketika kita misalnya
terutama kaum milenial ya, kaum muda milenial, itu terkadang kita tidak cari musuh, musuhnya datang sendiri, yaitu melalui media sosial. Iya. Misal kita posting apa, posting ini, tiba-tiba ada 20 yang bagus, 10 katanya apa, netizen yang apa gitu kan, yang apa, haters, nah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melalui media sosial kayak kita mengumpulkan banyak lawan kayaknya, seperti itu ya. Nah, ini perlu kita waspadai juga. Jadi terkadang kita mendengar komen-komen negatif itu kayaknya wah hati ini bergejolak seperti itu. Nah, ketika itu sekarang ini manusia atau milenial ini lebih banyak musuhnya ini di media sosial daripada di kehidupan nyata. Nah, jadi komentar-komentar dan apa haters-haters ataupun segala macam itu malah menjadi pemicu di dalam kita kehidupan ini dibandingkan mungkin kita sakit hati dengan ketemu orang yang di dunia nyata ya. Nah, sekarang kita juga harus bisa mengendalikan diri di dunia mayanya, kemudian di dunia yang nyatanya juga kita kondisikan sehingga kita tidak mengumpulkan banyak juga musuh-musuh yang akan menyerang kita, dan kalau sudah diserang mungkin kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa aktivitas, ya berarti salah kita sendiri. Nah, sekarang kita posisikan bahwa segala sesuatu pintu masuk yang tidak menyenangkan itu kita kurangi, sehingga dengan mengurangi itu insya Allah kita juga lebih namanya jangan sampai lah sehari udah ngumpulin 5 musuh ya kan, 5 musuh aja, 1 musuh untuk kita terapi diri sendiri aja sudah susah. Nah, kalau kita rapel dalam 1 minggu itu lebih susah lagi. Nah, sekarang ya udah kita kurangi aja, kita berjalan, kita melangkah, dan kemudian pakai saja teknik-teknik yang tadi, teknik kursi kosong, teknik mungkin tetapi dan karena, kemudian energi berubah jadi prestasi, dan juga afirmasi. Nah, jadi kita di kehidupan yang lebih modern ini mungkin untuk haters atau tidak suka, netizen dan segala macam itu lebih banyak. Nah, itu perlu kita waspadai. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Muhammad John, SPKJ. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan di pagi hari ini bisa kita terapkan ya Sobat Muslim. Bagi yang sedang bermasalah nih, mudah-mudahan bisa lebih legowo untuk memaafkan ya. Masya Allah. Dan Sobat Muslim, kita insya Allah akan kembali lagi minggu depan pada program yang sama. Insya Allah di program Kata Dokter. Dan tetap di 87,6 MHz ya Sobat Muslim. Nah, kita tutup perjumpaan kita di program Kata Dokter di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter dan juga kepada pendengar yang sudah menyimak dari awal sampai akhir program kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.